Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Jumatan, utamanya adalah khutbah. Nilai strategis khutbah Jumat sebagai pencerahan umat. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, khutbah Jumat merupakan bagian integral, bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian ibadah Jumat. Tanpa khutbah Jumat, penyelenggaraan ibadah Jumat menjadi tidak sah. Tanpa khutbah Jum'ah, Jumatan tidak sah. Jadi secara umum ibadah Jumat termasuk di dalamnya khutbah memiliki posisi strategis bagi kaum muslimin. Strategisnya di mana? Pertama, khutbah merupakan pesan suci agar umat selalu takwa dengan mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah. Kedua, khutbah merupakan pendidikan non-formal yang tanpa biaya dalam proses pencerahan masyarakat melalui transformasi pesan-pesan keislaman ke dalam jiwa para jamaah. Ketiga, tujuan utama khutbah Jumat dimaksudkan untuk merangsang himmah atau tekad dan untuk memperluas wawasan keislaman jamaah. Keempat, tatap muka secara periodik setiap Jumat dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi umat, membincangkan informasi mutaakhir yang berkembang dalam dunia Islam, yang meliputi urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan, budaya, dan lain-lainnya, untuk selanjutnya dicarikan solusi pada ruang yang lebih luas dan di tingkat yang lebih tinggi. Kelima, berkumpulnya jamaah di suatu masjid adalah menjadi sumber utama keuangan masjid. Takmir masjid tidak perlu membuat undangan khusus untuk amal. Tidak banyak mengeluarkan dana untuk mendatangkan jamaah. Bayangkan berapa dananya kalau di tabligh akbar yang harus mendatangkan jamaah. Jamaah pun sudah pada datang dengan membawa sedekahnya. Yang apabila sedekah itu dikelola dengan baik oleh takmir, maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Seperti dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat, dapat digunakan untuk membantu umat Islam yang terkena musibah, dapat digunakan untuk mengirimkan para dai atau guru agama di tempat-tempat tertentu, dapat dibuat untuk memberi tambahan honor pada guru-guru madrasah, juga dapat digunakan untuk membuat sarana-sarana umum yang bermanfaat dan lain sebagainya. Namun sayang, nilai strategis tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sebab tidak sedikit khutbah Jumat yang dilaksanakan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, atau sekedar memenuhi aturan normatif dari rangkaian ibadah Jumat saja. Yang penting wis sah, wis ora sah, neko-neko macam-macam. Ada orang yang berkomentar seperti itu. Akibatnya, kendati tidak sedikit orang yang mendatangi masjid, tapi tidak banyak yang mencerminkan karakter dan kepribadian kemasjidan. Biasanya problem yang sering dihadapi para khotib adalah bagaimana dalam durasi yang terbatas, materi khutbah mampu disampaikan secara efektif, padat, dan sistematis. Sehingga tujuan khutbah sebagai pendidikan dan transformasi pesan-pesan keislaman kepada para jamaah dapat tercapai secara optimal. Disinilah para khotib dituntut untuk memiliki kemampuan di dalam mengemas materi khutbah dengan baik. Guna membantu para khotib atau calon khotib mengatasi kesulitan ini, maka video ini menjadi penting untuk ditonton.
Bagaimana memilih tema dan materi khutbah? Dalam konteks khutbah, tema merupakan acuan tentang materi apa yang akan disampaikan pada para jamaah. Dengan tema yang jelas, penyampaian materi khutbah dapat lebih fokus dan lebih sistematis. Istilahnya tidak ngelantur ke sana kemari. Sehingga alokasi waktu yang terbatas dapat digunakan secara optimal. Selain itu, target dan tujuan khutbah memungkinkan dicapai secara lebih efektif dan efisien. Dalam memilih tema khutbah, minimal terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebelum menentukan tema khutbah, terlebih dahulu khatib menentukan secara jelas target dan sasaran khutbahnya. Artinya, sasaran apa yang ingin dicapai? Kondisi jamaah yang bagaimana yang diinginkan, baik dalam wujudnya sebagai individu maupun sebagai suatu komunitas sosial. Pertama, sebelum menentukan tema khutbah, terlebih dahulu khatib menentukan secara jelas target dan sasaran khutbahnya. Artinya, sasaran apa yang ingin dicapai? Kondisi jamaah yang bagaimana yang akan diinginkan, baik dalam wujudnya sebagai individu maupun sebagai suatu komunitas sosial. Kedua, merumuskan masalah pokok yang dihadapi para jamaah. Sebab tujuan khutbah yang paling mendasar adalah kecuali mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah, juga untuk memberikan solusi yang bersifat terapeutik atas sejumlah problem hidup yang dihadapi para jamaah. Di samping untuk memperluas wawasan keislaman, pembentukan karakter, dan juga kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, studi identifikasi problematika dan analisis kebutuhan masyarakat sasaran khutbah sebelumnya harus dilakukan secara akurat. Sebab bisa jadi sangat berbeda antara problem dan kebutuhan yang dihadapi komunitas masyarakat pada lingkungan tertentu dengan lingkungan yang lain. Ini sangat urgen untuk menentukan langkah selanjutnya, yakni materi apa yang relevan disampaikan. Secara umum terdapat beberapa prinsip di dalam memilih tema khutbah. Antara lain, 1. Harus relevan dengan kebutuhan jamaah. 2. Disesuaikan dengan kondisi atau momentum tertentu. Kalau sekarang ini sedang rame-ramenya pemberitaan tentang Palestina, ya kita singgung. Kalau sedang rame-ramenya akan pemilu, ya kita singgung. Bagaimana pemilu yang bisa damai itu? Penyelenggaraan pemilu itu adil, ya damai. Wong masyarakat itu inginnya damai. Yang membuat tidak adil itu kan oknum-oknum pejabat yang akan curang. Nah itu yang membuat geger. Nah ini bagi seorang khatib harus berani mengungkapkan, harus berani mengatakan kepada para pejabat, wahai pejabat, kalau kamu menginginkan pemilu ingin berjalan secara harmonis, kalian harus adil, harus jangan curang. Jadi masyarakat itu sebetulnya tidak ingin geger-geger, tapi karena kelakuan sebagian oknum pejabat yang tidak adil dan main curang itulah yang kemudian membuat kegaduhan. Yang ketiga, bersifat sistematis, gradual, dan berkelanjutan. Yang keempat, berorientasi pada perluasan wawasan, evaluasi, dan penyadaran diri, peningkatan motivasi, pemecahan masalah, dan seterusnya. Dan yang kelima, bersifat aktual, tapi harus bersifat sederhana dan mudah dipahami. Kenapa khatib perlu menyusun naskah atau teks khutbah? Secara teknis, teks khutbah diperlukan, kecuali sebagai panduan agar materi yang disampaikan tidak ngelantur ke sana kemari, juga untuk meminimalisir kesalahan dalam menyampaikan teks Arab, baik itu Al-Quran, ataupun hadis atau kutipan dari kitab-kitab yang lain. Di samping itu, yang paling substansial adalah 1. Sejalan dengan jumlah masjid yang kian pesat, tentu kebutuhan terhadap khatib akan semakin besar. Sementara para khatib senior yang profesional semakin sedikit. Dengan adanya teks khutbah, siapapun sewaktu-waktu dapat menjadi badal atau khatib cadangan.
2. Materi khutbah dapat didokumentasikan sehingga tidak hilang begitu saja, sehingga dapat dimanfaatkan oleh khotib lain atau minimal dapat menjadi referensi atau komparasi. 3. Materi khutbah dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual para jamaah, sehingga memiliki nilai relevansi suplementasi yang sangat tinggi. Bagaimana langkah-langkah menyusun teks khutbah? Pertama, tentukan target dan tujuan khutbah. Apa yang ingin dicapai atau kondisi jamaah yang bagaimana yang diinginkan. 2. Tentukan pokok bahasannya. Misalnya, kunci memperoleh kebahagiaan, kunci memperoleh keselamatan, kunci memperoleh ketenangan, dan lain-lainnya. Bisa juga berupa solusi atas problem umat, misalnya penguatan akidah, perbaikan akhlak, ukhuwah Islamiyah, kesadaran berinfak, dan lain sebagainya. Bisa juga memilih tema khutbah yang berkaitan dengan pengembangan wawasan, misalnya membangun masyarakat marhamah, ciri-ciri takwa dalam Al-Quran, balasan orang-orang yang beriman, tingkat menuju surga, pemerintahan yang adil, dan lain-lainnya. 3. Kumpulkan bahan-bahan yang relevan berikut dasar-dasarnya yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, kitab, buku, dan informasi lainnya di internet. Yang 4, tulislah secara runtut. Tulislah secara sistematis, runtut, mudah dipahami. Selanjutnya, menggunakan bahasa lisan. Tidak perlu bahasa tubuh, seperti layaknya seorang mubalik di atas panggung. Jadi, menggunakan bahasa lisan yang baik. Menggunakan bahasa yang sederhana. Tentu itu disesuaikan dengan jamaah. Apakah jamaah mayoritas menggunakan bahasa Indonesia, Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian bersifat sistematik. Alhasil optimalisasi nilai strategis khutbah Jumat sangat penting dilakukan agar khutbah Jumat yang dilaksanakan tidak sekedar untuk mengukurkan kewajiban saja, atau sekedar memenuhi aturan normatif dari rangkaian ibadah Jumat saja, agar tidak hanya sekedar sing penting sah. Mari kita ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sungguh akan datang pada umatku suatu zaman di mana mereka saling bermegah-megahan dengan membangun masjid, tapi yang memakmurkannya hanya sedikit. Yushaku ayya'atiya 'alan nas yamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu. Walau yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Masajiduhum yaumaidhin amiratun. Wahiyya khirabun minal huda. Ulama'uhum syarrun min tahta adimis sama. Min intihim takhrujul fitnah. Wa fihim ta'udu. Artinya, akan datang suatu zaman pada manusia, di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Dan tidak tinggal Al-Quran, melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah, namun kosong dari petunjuk. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit ini. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.